Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Dianto, NIM E 2018-1067 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai produk halal kajian Maqasid Syariah. Pengertian dari Maqasid Syariah secara etimologi berasal dari kata maqsud yang artinya tujuan atau target, sedangkan secara syariah yaitu jalan menuju kehidupan. Sedangkan pengertian Maqasid Syariah secara terminologi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariah agar kemaslahatan manusia itu bisa terwujud. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari Maqasid Syariah. Tujuan dari Maqasid Syariah itu sendiri yang pertama yaitu untuk membangun dan menjaga kemaslahatan bersama, sedangkan tujuan yang kedua yaitu adalah tujuan akhir dari Maqasid Syariah. Tujuan akhir dari Maqasid Syariah itu sendiri adalah maslahah. Maslahah adalah tujuan akhir dari diciptaannya aturan-aturan Islam, baik itu mengandung manfaat atau menghilangkan atau menghapus kerusakan. Pembagian dari Maqasid Syariah yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama daruriyah, yang kedua hajiyah, yang ketiga tahsiniyah. Kita mulai dari daruriyah. Daruriyah itu sendiri merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan utama dari manusia. Kebutuhan daruriyah itu terdiri dari 5 macam, yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap harta benda. Yang kedua yaitu kebutuhan hajiyah. Hajiyah itu sendiri adalah kebutuhan sekunder atau bisa disebut juga dengan kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan setelah daruriyah. Yang ketiga yaitu tahsiniyah. Tahsiniyah itu sendiri bisa dikatakan sebagai kebutuhan tersier, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok. Kelima hal pokok itu sendiri sudah saya sebutkan sebelumnya di daruriyah. Hubungan antara Maqasid Syariah dengan produk halal yaitu yang pertama sebagai kebutuhan dasar atau bisa disebut juga sebagai kebutuhan pokok atau daruriyat. Yang kedua, mengkonsumsi barang halal dan thayyiban merupakan salah satu bentuk kebutuhan daruriyat. Yang ketiga, hukum dari kebutuhan daruriyat itu sendiri merupakan adalah wajib. Kenapa wajib? Karena daruriyat itu merupakan suatu kebutuhan utama dari manusia dan hal ini juga bisa saja membahayakan bagi manusia. Yang keempat yaitu penjagaan terhadap daruriyat. Penjagaan dari daruriyat itu sendiri dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi hari ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu di dunia ini ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal yang haram sebagai pembelajaran agar manusia tidak mengikuti barang haram tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.